Baru beredar kabar jika Loli akan dideportasi lantaran izin tinggal. See? Mana yang katanya janjiin Loli dapat suaka? I don't know if the news is 100% true or not, but semuanya akhirnya berjalan dengan sesuai alurnya nggak sih? Dengan yang tiba-tiba dia cabut dari rumah si Mami itu, terus bikin, I don't know, maybe a scenario seakan-akan kayak dia cabut terus sampai katanya si Eda itu lapor atas adanya orang hilang. I mean really guys, I think you should get enough with the drama. Udahan lah dramanya, mau sampai kapan sih ngibulin kita netizen Indonesia terus? And I gotta say, dari semenjak emaknya bilang udah ikhlasin dia, see what happened. Bagaimanapun, emaknya itu adalah seorang ibu yang tersakiti gitu. Jadi ya kita lihat aja apakah benar dia akan dideportasi atau memang tetap bisa tinggal di sana. Yang jelas ya katanya dia bilang udah dapat tempat ngekos sendiri. Wah, kalau memang itu tempat adalah tempat lo sendiri, nggak mungkin ada CCTV-nya di dalam rumah sih. Karena prosedur untuk pasang CCTV di sana itu tidak semudah lo beli CCTV 200.000 sih dan lo pasang di rumah lo secara cuma-cuma. Ingatos dan sekarang ancaman deportados. Apakah benar-benar Lollipop bakal dideportados dari UK sesuai dengan Undang-Undang Imigrasian UK tahun 71? Jika seseorang warga negara asing melampaui izin tinggal itu overstay dalam waktu 30 hari yang meninggalkan negara tersebut, dan jika tidak, dan kalau overstay lebih dari 30 hari, bakal ditahan, ditangkap, diproses, dan akan di-ban secara permanen untuk re-entry ke UK bisa selamanya, dan tentu bakal dipulangkan ke negara asal. Jadi ini kan sudah dari dulu sudah pernah bilang ke Mami Karawati itu, jangan main-main, karena Lollipop ini bukan kucing, ya, yang datang tiba-tiba kucing gelandangan ke depan rumah Mami Karawati di Petersburg, yang adalah desa kota di utara London, 2 jam naik mobil, karena Lollipop itu bisa masuk ke rumah Karawati, karena pasti ada cakap-cakap, ada DM, halo-halo, dijemput, dan disambut dengan baik. Habis itu diangkat jadi anak angkat. Habis itu dibilang bahwa akan kerja, masuk college, dapat visa suaka, ngalor ngidul. Ujung-ujungnya seperti ini. Harusnya kita sebagai orang tua malu, apalagi orang yang sudah pernah tinggal lama di UK. Karena akhirnya ini adalah masalah hukum, masalah keimigrasian, dan ini masalah etika juga. Karena kan sekarang ya mungkin Mami Karawati ya mungkin cuci tangan, ya bodo amat. Itu sangat-sangat tidak baik. Makanya para netizen mengatakan Mami Karawati itu baik, menampung orang. Hak apa dia nampung anak orang kaya yang statusnya jelas, dia dengan visa sekolah. Nah ketika dia visa sekolahnya itu dan dia nggak sekolah lagi kan, dia kan nggak sekolah. Waktu sekarang dia di penampungan atau di social service, kos-kosan, menurut saya itu adalah social service. Karena itu tempatnya sangat modern, sangat bagus tempatnya. Biasanya kalau rumah-rumah di UK itu, rumahnya itu cozy, kos-kosan, ada wallpaper, ada karpet, ya. Habis itu ada sofa kelihatan. Rumah di UK itu tuh rada-rada jadul gitu, meskipun modern, tapi ada jadul. Coba lihat rumahnya Mami Karawati, wallpaper, ada namanya karpet, sofa, dapurnya juga rada-rada jadul. Nah kayak gitu, orang Inggris tuh sukanya seperti itu, meskipun modern, tapi tetap kelihatan hominya, ya. Nah jadi sekarang, ini kan visa sekolahnya sudah habis, karena putus sekolah, otomatis sponsor stop. Dan kalau mau sponsor baru, si Lollipop ini, kalau di bawah umur, harus cari sponsor, kerabat keluarga di sana atau apa, keluar dari UK dan masuk lagi dengan visa baru. Jadi bukan ke jalan-jalan ke Ancol atau ke Dufan. Nah jadi kan sekarang ini masalah sudah benang kusut, dan bukan hanya untuk Lollipop dan Marishan, tapi untuk kita semua juga di Konoha. Karena berita ini pasti, kalau ini benar, akan masuk ke kedutaan kerajaan Inggris di Jakarta, bahwa ada seorang anak artis kondangan yang nyangkut di sana, yang overstay, dan itu akan memperberat kita semua orang Konoha kalau satu hari mau apply visa ke UK meskipun kita kaya punya uang. Interviewnya lebih banyak karena bukan hanya orang kismin bisa gelandangan di sana, ternyata di orang kaya bisa lepas di sana. Jadi ini kan sangat gak baik. Biasanya kalau orang kaya apply visa, rekeningnya gendut, dikasih tuh langsung. Ibu saya minggu lalu apply visa ke UK, 1 tahun tuh 6 juta rupiah, ya, karena ibu saya orang Konoha. Dia mau jalan-jalan, mau jumpai adiknya, itu tante saya di Sheffield, di UK. Jadi nggak murah. Tapi habis kejadian ini mungkin akan diperketat lagi. Ternyata bukan hanya TKA, TKI, TKW yang pengen cari kerja di sana, yang selundupan. Ternyata juga orang kaya pengen selundupan. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat tidak baik bagi kita. Ini semua ulah Mami Karawati menurut saya. Dan kalian netizen juga, kalau Mami Karawati baik bisa menampung. Memang UK itu condet. Memang itu apa Tanjung Priok yang cuma nampung orang atau di rumah orang tetangga. Itu negara orang. Dan sebagai orang tua kita harus mengarahkan yang terbaik.
Lollipop, kamu harus pulang. Saya bukan mama angkat kamu. Kamu di sini akan ada masalah dengan izin tinggal. Saya nggak mau kamu bermasalah. Dan saya juga tidak mau ya bikin malu juga negara Konoha. Gimana pun kan kita malu. Ternyata orang Konoha mau kaya mau kismin bikin ulah terus di luar negeri. Itu sangat-sangat tidak bagus. Ujung-ujungnya begini ceritanya, mempermalukan negara orang. Karena mungkin si Mami Kerawati itu bukan negara Konoha, makanya dia cok betek. Dari awal saya bilang, Mami Kerawati itu harus mengarahkan menasihati terbaik. Muncul juga itu influencer dari Jerman yang saya sudah tidak respect lagi. Lalu ketika mereka live, terima kasih ya Mami Kerawati, Lollipop sudah jadi fans saya. Cari fans pula. Ngapain cari fans? Kalau kita sudah tua, sudah dewasa, dan sudah ngerti visa, apalagi kan influencer Jerman itu ngerti tentang masalah izin tinggal visa, harusnya ngomong. Mami Kerawati kayaknya sebaiknya jangan deh, mendingan ulangi deh tuh Lollipop. Dimanapun, gimana visanya? Malah dibahas. Di sana kan sekolah gratis lah, inilah itulah. Makanya saya nggak respect lagi sama influencer Jerman. Karena kalau memang bukan bidangnya, ya lucu boleh, ngomong kotor boleh bagi saya, siapapun. Tapi kita pas ada masalah, kita itu jernih. Jangan mencari kesempatan kesempitan, pengen nebeng isu orang, mau viral tanpa kasih solusi, malah cimumpung nebeng gitu. Selalu VT saya itu selalu ada solusi dan kebenaran. Dan saya harus counter kebanyakan yang aneh-aneh yang terjadi trending. Aku nggak cari duit di sini, saya pun nggak pernah live di sini, dan saya nggak butuh saweran di sini. Karena saya tujuannya itu mendidik. Karena sekarang kita mau dididik di mana, nggak mungkin saya pakai toa kemana-mana. Dan berhubung banyak orang disesatkan dari perkataan-perkataan influencer atau orang-orang yang bertanggung jawab seperti Mami Kerawati yang pengen nebeng, mendianggap baik, katanya bertuhan, beragama. Orang beragama itu punya hikmat, bijaksana. Apalagi kalau sudah lama tinggal di UK, dia tahu bahwa ini adalah hal yang sangat tidak wajar. Nah sekarang, Lollipop karena anak di bawah umur pasti akan diproses oleh negara UK aparat, akan dihubungi Kedutaan Republik Konoha di London, ya akan diproses, ya dipulangkan, dan kemungkinan besar akan di blacklist re-entry visa untuk UK mungkin selamanya. Dan itu juga jadi nota garis merah yang mungkin nanti untuk apply visa Schengen ke Europe itu juga nanti akan dibacakan online apakah pernah ada masalah overstay. Bisa itu terjadi, ya nggak apa-apa, ya tinggal aja di Konoha di Asia selama-lamanya. Jadi kita ini sekarang boleh ketawa, boleh sensasi, boleh gibah, mau viral, tapi kalau udah urusan hukum dengan negara orang, tolong gitu, patuhi. Dan jangan bikin malu, orang Konoha itu mau kaya mau kismin itu gak ada nalarnya. Jadi sekarang, kedutaan kerajaan Inggris, menurut saya, karena banyak stafnya tidak tinggal dan kerja juga di sini, di kerajaan Inggris kan, stafnya kan juga ada orang Konoha, dan proses visa, interview, itu pasti juga akan berberat. Orang kaya pun mau kesana pun nanti akan dipersulit dikasih visanya. Jadi dampaknya luas. Jangan cuma gara-gara mau jingkrak-jingkrak lompat-lompat mau cari gift, akhirnya dikorbankan satu nama negara. Makanya saya bilang hati-hati. Tapi nggak ada mau dengerin saya. Malah semua pro Kerawati. Aneh gitu kan. Kok nggak ada nalarnya gitu. Ya sudah, semoga Lollipop pulang dan ke Barsawarijan, nanti sekolah aja di Kuala Lumpur aja, di Singapura, atau sini aja di Condet, ke banyak sekolah juga. Gak usah jauh-jauh, bikin susah orang dan bikin malu negara. Terima kasih. Sumber uang Lolly selama keluar dari rumah Mami Eda terkuak, anak Nikita Mirzani kerja ini di London. Aku sadar tinggal sendirian di London, Lolly mengungkap bagaimana cara ia bertahan hidup. Terlebih sejak ia memutuskan untuk angkat kaki dari rumah Mami Eda, Lolly diketahui tinggal di sebuah apartemen dengan fasilitas cukup mewah. Tak lagi dinafkahi Nikita Mirzani, Lolly pun kini harus memutar otak agar bisa bertahan hidup di sana. Ia pun nekat banting tulang melakukan pekerjaan ini agar bisa makan, bayar sekolah hingga apartemen mewahnya. Baru-baru ini Lolly membongkar sumber pendapatannya agar ia bisa memenuhi semua kebutuhannya. Ia pun mengaku melakoni 2 pekerjaan ini selama berada di London. Seperti diketahui Lolly tak tinggal lagi menumpang di rumah Eda. Ia memilih untuk keluar dan ingin hidup bebas sendirian. Sebelumnya, Lolly sempat dikabarkan hilang pasca angkat kaki dari rumah Mami Eda. Hingga akhirnya keberadaan Lolly terakhir disebut-sebut ditahan di kantor polisi yang ada di Inggris. Bahkan, kini Lolly mengaku juga menjalani pekerjaan paruh waktu sebagai seorang barista di sela-sela kesibukan sekolahnya. Aku sekarang ambil part-time jadi kadang-kadang kerja. Seperti itu guys, kata Lolly dikutip dari YouTube Intense Investigasi, 4 Oktober 2023. Kalau aku nggak nge-live ya kerja, jadi barista,
sambungnya. Gadis 16 tahun itu pun sempat disebut warganet dengan sebutan pembantu setelah aksinya bersih-bersih viral. Hal itu pun ditanggapi santai oleh mantan anak sambung Antonio Dedola itu. Kenapa memang pembantu? Iya pembantu, ujarnya. Loli pun mengaku tak malu melakukan pekerjaan tersebut. Ngapain malu ngebersihin lantai? Ngapain malu nyuci piring? Orang itu manusiawi kok. Emang harus dibersihin? Kalau nggak dibersihin ya bau dong nanti. Jorok dong, jadi mau dibilang inem? Terserah, makanya harus belajar mandiri, bebernya.